Berjalan di jalan beko, nampak duri atau batu yang kamu ambil orang lain, membuangkan duri di jalan juga sedekah. Bahkan yang paling murah ibu bapak adalah senyum, at-tabassum li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga bisa dianggap bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah musalla Tangbar yang dimuliakan Allah, hidayah ya Pak Ibu ya, rahmatullah. Ini karena sudah banyak masjid musalla kita benar-benar, nah, jadi rahmatullah itu ada dua di kala satu ya, nah bersamaan. Jadi Bapak Ibu para jemaah musalla rahmatullah Perumnas Tangbar yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ke-18 ini ya Pak Ibu, malam ke-18 kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita. Tadi sudah selesai kita salat Isya, sekarang kita berbagi ilmu dalam waktu yang sedikit ini Bunda Bapak, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Lai siap-siap saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lai kanyang makan babuku tadi. Lai kanyang makan tadi Pak. Nah kanyang nana der. Sebab biasanya kalau kanyang mana Ibu Bapak gak bareng mata mengantuk ya Pak ya. Pak dah mulai kata. Jadi Ibu, yang masa sandal belakang jangan sampai terlalu enak Bu. Nah karena ke waktu kita lebih kurang 20 menit ke depan, kita berbagi ilmu, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita bersama. Kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Anak-anak yang mencatat, tadi disampaikan judul tausiah ceramah malamku adalah keutamaan sedekah. Jadi kita sekarang bicara sedekah. Sedekah ini Bapak adalah sebuah amalan terpuji
yang berkaitan sebagian dengan harta kita. Tapi sedekah bukan apa? Tidak hanya harta tuh. Nah, tidak hanya tadi berbentuk ketika datang itu infak tuh, celengan kita masukkan uang, itu juga bisa disampaikan sedekah. Tapi tidak hanya sedekah ini lebih luas, bahkan bisa berbentuk tidak hanya uang. Bisa berbentuk menolong orang lain, juga dinamakan sedekah. Berjalan di jalan mereka nampak duri atau batu yang kamu ambil orang lain, membuangkan duri di jalan juga sedekah. Bahkan yang paling murah ibu bapak adalah senyum, galak sanang ya Pak Ibu. Senyum ke saudara wa sebagaimana disebutkan at-tabassum li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga bisa dianggap bersedekah. Ya nana, kawan awak senyum wa galak wa yo, jangan membudi kawan na, apalagi bercakap kan? Senyum kita, senang kita kepada teman kita, sanang wa mencelak wajah ke orang tua wa, itu adalah bagian dari sedekah. Dan sedekah ini adalah amalan mulia yang banyak keutamanya ibu. Kalau cari dari ayat dalil Al-Quran ataupun hadis, itu banyak keutamaannya. Setidaknya malam hari ini akan kami sampaikan ada 5 keutamaan sedekah. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah sedekah dalam bentuk harta itu diganjar, diberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi berapa? Kalau sedekah itu berbentuk harta, uang kita itu diberi pahala oleh Allah berlipat ganda. Barang lipat pahalanya itu bisa 10 kali lipat. Bahkan dalam satu ayat Al-Baqarah 261 itu berkali 700 kali lipat. Pertama dulu celak boleh apa adalah dasarnya juga surat Al-Hadid ayat yang ke-8 balik. Di surat Al-Hadid itu adalah surat yang ke-57 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baiknya laki-laki, nah siapa saja orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki atau yang bersedekah itu perempuan, kemudian dan juga dia meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, Allah akan lipat gandakan balasan bagi mereka. Walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Jadi berlipat ganda benar. Bara lipat gandanya. Nah, kalau kita lihat itu ayat yang populer bernama apa? Bicara sebuah biji benih. Al-Quran surah Al-Baqarah 261 mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk sedekah ini, kamasali habbatil ambatat sab'a sanabil, sama dengan satu biji benih. Pak tanam satu biji benih, sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tangkai itu tumbuh 100 biji. Anak-anak,
Kali-kali matematik Ustaz tadi. Wak tanam cie tumbuh 7. Berarti berapa dapatnya? 1 kali 7 berapa? 1 kali 7 berapa nah? 7. Dari yang 7 kok tumbuh masing-masing 100. 7 kali 100 berapa? 700. Itu matematik. Kalau 1 dibalik 700. Nah, kalau 1000 berapa baliknya nah? 1000 kali 700 berapa? 7000. 70 lah. 70.000. Kita ini uji matematik Allah ini. Nah, ini pahalanya tadi 700 Pak Ibu. 1 infak dibalas 700 kali lipat. Berarti kalau 1000 tadi Ibu masukkan ke celeng itu, berapa balasannya? Kayak enggak gadang saya nak, berapa nak? 1000 kali 700 berapa? 700 rupiah. Berapa Bu? Allahu Akbar. Berapa? Oh 1000 baru. 1000 kali 700 700.000. Nah, enak ya. Besok diasah lagi ilmu matematiknya ya. Nah, berarti kalau 1000 terima infakkan, kalau janji Allah disiko 700 kali lipat 700.000 pahalanya. Warna yang lain. Kalau tadi 5.000 masuk celengan, mana balasannya? 5.000 kali 700 berapa? Berapa? Santai. 3,5 juta. Ameh barak ini Bu. Barak sameh gini Bu, coba beli ameh di pasar. Ameh lebih kurang sekarang 1.400.000-an. Berarti 2.000 Ibu infakkan tadi kali 700 1.400.000. Berarti 2.000 rupiah dinilai 1 emas. Lebih kurang pahalanya Bu. Gadang Bapak Ibu? Gadang. Itu Al-Quran. Al-Baqarah 261 menyampaikan lipat gandanya pahala bagi orang-orang yang berinfak atau sedekah di jalan Allah. Ada logikanya buat apa? Nah, ini sebagai tambahan pemahaman Ibu. Kalau ada piti awak di saku di dompetnya Pak, yang cie piti 2.000, yang cie lain piti 50.000, yang mau infaan Pak? Jujur dulu Pak. Biasanya Ibu apa infaan yang piti di dompet 3 lay, cie piti 2.000, cie piti 10.000, cie piti 50.000. Rata-rata awak yang mau infakkan Ibu apa? Yang 10 yang tengah-tengah Ibu ya. 2.000 enggak ada, katiak mana? 50 kadang mana? Kok pada lebih kembali pembukuannya nah. Nah, ketahui mudah apa? Dari 3 ko yang nama awak pilih itulah besok nanti awak tarimu di akhirat. Berarti kalau pilih 2.000, berarti awak niu bisa di akhirat yang 2.000 niu. Kalau pilih 10.000 bisa, berarti awak bisa di akhirat akan menerima pahalanya yang 10.000. Kini kira-kira di akhirat awak niu nama Bu? Niu 2.000 di akhirat niu 10.000 atau 50.000. Kalau batanya 50 niu 50 ya Bu. Tapi kalau di dunianya niu yang 10.000. Kan kurang adil. Nah, ini logika tambahan pemahaman saya berapa. Yang jelas tadi disampaikan bahwa keutamaan yang pertama adalah pahalanya sedekah itu berlipat ganda bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Yang tadi kan dikecian 5 yasha yudha'u liman yasha. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah bisa lebihkan lagi dari 7 kali lipat bagi siapa yang menambah berinfak, yang Allah inginkan. Nah, satu. Keutamaan yang kedua, sedekah itu
dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Jadi benar apa? Nah, ini hadis menyatakan, ini dasarnya sebuah hadis riwayat At-Tabrani. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong. Allah akan hilangkan darinya kefakiran dan rasa bangga pada diri sendiri. Jadi satu hadis 5 keutamanya, Pak. Pertama, dipanjangkan usianya. Ini dalam makna juga dipahami oleh ulama. Panjang usia kau walaupun nyalah meninggal berapa, tapi masih dikenang kebaikan-kebaikannya. Jasuhnya tak kena tadi singgup panjang dapatnya. Nah, contohnya kini Buya Hamka, Ibu, ulama besar, walaupun lama meninggal, tapi dikenang dengan hasil karyanya tafsir Buya Hamka itu. Ini maknanya. Lalu apa lagi? Dihindarkan dari kematian yang buruk, yang barangkali dianggap ini matinya dalam keadaan buruk, Ibu dapat. Itulah contohnya, Pak, mati dalam keadaan buruk, Pak. Hah? Ya, sul khatimah. Nah, banyak contohnya, Bapak bisa lihat. Barangkali nanti mati-mati kondisi yang dianggap buruk lah, Ibu dapat. Mungkin mati dia sedang berbuat maksiat, mati kok tabula lihat ke matonya itu segalanya buat apa? Mati kondisi lain-lain lah. Bisa nanti kita paham buat apa. Jadi itu dihindarkan dengan sedekah kita. Apa nih? Sedekah itu menghilangkan sifat sombong. Karena bahaya mendapat sifat sombong itu aku dihilangkan dari sedekah. Apalagi menghilangkan dari kefakiran. Jadi tidak ada orang bersedekah kok jadi fakir miskin de ulah sedekah. Yakinlah itu benar. Bahkan sedekah itu nanti memancing rezeki yang lain. Juga sedekah itu diangkat dari sifat orang-orang yang merasa bangga pada dirinya sendiri. Jadi merasa dia bangga, hebat, merasanya santiang. Itu kalau dia bersedekah itu bisa dicabut rasa bangga pada dirinya sendiri. Bangga itu tidak boleh, Pak. Mengangkat. Karena kita ini banyak kelemahan, tidak ada yang perlu sebenarnya kita banggakan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labarana. 2 baru ya. 3 lagi. Lalu. Sama dah ya. Pak capeknya. Yang ketiga, sedekah itu sebagai penghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah kau dihapus dosa-dosa awak, sama jo air memadamkan api. Apa dasarnya? Inilah hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Anak yang mencatat pernah mencelek orang pemadam kebakaran? Lain satu pemadaman api pernah rumah terbakar? Hah? Tidak. Nah, kita lihat bara gadang api, disemprot di pemadam. Itu apa yang kerja di pemadam itu, Pak? Padam api. Enggak, ada, Pak? Yang mana, Pak? Yang kerja di pemadam kebakaran ada? Jemaah awak. Ini gambaran Hacuk menyampaikan. Itulah gambaran yang apa? Bagaimana air memadamkan api itu, seperti itulah sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, latigo ya. Sampai lain. Yang keempat, sedekah itu bisa menjauhkan diri dari api neraka. Ibu apa? Besok di akhirat sampai awak 2 macamnya. Awak yang memilih kinin. Yang pertama apa namanya Bapak? Surga. Yang kedua namanya apa? Neraka. Ada tempat lain? Tidak ada. Berarti awak memilih kinin. Kehidupan awak yang kekal abadi besok di akhirat hanya 2. Mau ke surga atau ke neraka, awak yang memilihnya. Sedekah bisa salah satu amal nanti yang menjauhkan kita dari surga. Dari neraka maksudnya. Berarti kalau anjuk bersedekah, awak akan dibakar oleh api neraka nanti,
berarti kita dimasukkan ke tempat satu lagi, surga tempat kita. Apa dasarnya ini hadis? Nabi menyampaikan hadisnya, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir korma. Walaupun sebutir korma, sedekah berapa? Itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Jadi bersedekah apalagi berapa kini bulan Ramadan, kita bersedekah takjil mantan pabukuan kate tangga, pabukuan kau surawak ko dimakan oleh imam atau gari musalawat ko, ini ada pahalanya luar biasa. Kita namanya mengambil pahalanya. Kalau ada orang babuko dengan pabukuan awak itu, pahalanya dapat di awak, pahala orang itu tidak hilang sama sekali. Itu yang keempat. Yang terakhir, keutamaan sedekah yang terakhir, mendapatkan naungan nanti di akhirat pada saat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi buat apa nanti di akhirat lah kiamat hari, tiba hari berbangkit, seluruh kita kan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang tadi di sini? Matahari sangat dekat ke kepala awak ibu. Kita perlu pelindungan, melindungi matahari yang dekat di padang mahsyar itu adalah yang bisa melindungi waktu namun itu. Itulah sedekah-sedekah yang kita berikan selama di dunia ini. Jadi gadang untungnya berapa? Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis lain yang populer. Ada 7 golongan nanti di akhirat yang mendapatkan naungan Allah itu. Satu di antara adalah orang yang bersedekah tangan kanannya, yang tangan kirinya juga tidak mengetahui. Jadi sedekahnya lebih sembunyi-sembunyi. Jadi itulah yang pertama Pak. Ada 5 tadi keutamaan sedekah. Dengan harapan mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Apalagi Ramadan yang paling mulia ini, pahala sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan infak sedekah itu. Dan yang terpenting lagi, kita juga bersedekah dalam bentuk yang bukan materi uang, tapi materi dengan amal-amal kebaikan. Tadi senyum kita sampaikan, membantu orang tua dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita dan di sisa umur kita ini kita selalu menjadi orang-orang yang dianggap mutasaddiqin dan atau musaddiqin atau musaddiqat. Orang yang bersedekah baik laki-laki dan perempuan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan dengan infak sedekah kita itu harta yang bersisa ini nanti menjadi harta yang berkah lagi nanti bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Bapak dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.